Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, kita mulai diskusi untuk malam ini dengan tema mengembangkan tradisi intelektual di kalangan milenial. Diharapkan kepada teman-teman semua untuk mute audionya masing-masing. Untuk materi Gus Wadud sendiri, kepada Gus Wadud dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang membangun tradisi intelektual pada generasi milenial. Kenapa kita penting membahas tentang tema ini? Karena sekarang ini era digitalized, terutama teman-teman yang lahir setelah tahun 90, itu namanya disebut generasi milenial. Tapi yang lahir pada tahun 80 sampai 90 disebut generasi Z. Nah, kalau kayak saya ini lahir 70-an awal, itu disebut generasi kolonial. Kira-kira begitulah. Jadi kalau kayak sampean ini generasi milenial, yang sebelum sampean mungkin kakak-kakaknya itu atau pamannya itu generasi Z. Kalau seperti saya ini adalah generasi sebelumnya. Generasi orang guyonanya generasi milenial, generasi kolonial. Saya akan memulai, jadi penting kita mendiskusikan tentang membangun tradisi milenial, membangun tradisi intelektual di kalangan milenial ini. Kenapa jadi penting kita membicarakan ini? Karena menurut data ini 30% penduduk Indonesia itu adalah hidup di era milenial, di mana 30% penduduk Indonesia ini sudah akrab dengan namanya media sosial, dengan media online yang namanya WA. Itu sudah bukan hal yang baru lagi bagi generasi setelah tahun 90-an ini. Bahkan kadang-kadang anak 7 tahun ini sudah bisa mengupdate status sudah. Itu. Nah, kalau kayak teman-teman mahasiswa ini, itu sudah kerjaannya setiap hari itu adalah mengupdate status, bukan satu hal yang baru bagi kita semua. Maka jadi penting kita itu membahas tentang tradisi intelektual di kalangan milenial. Kenapa jadi penting? Karena generasi milenial ini orang yang paling banyak mendapatkan informasi yang bertubi-tubi. Baik itu melalui web, melalui blogspot dan yang lain, atau yang sudah menggunakan media sosial. Yang paling akrab setiap hari itu adalah WA. Karena mau tidur langsung yang dibuka WA, bukan baca Al-Quran, tapi yang dibuka apa? WA. Bangun tidur langsung yang dibaca apa? Langsung WA. Bahkan kadang-kadang saking nggak sabarnya ke kamar mandi juga bawa HP untuk baca WA. Maka di kamar mandi lama sekali karena baca WA di kamar mandi itu. Itu sudah akrab sekali. Nah, kemudian yang agak modern sedikit dia pakai apa? Pakai FB, Facebook. Sudah Facebookan. Dia itu mau mandi di foto lalu mengupdate lalu mengupload. Pergi ke pinggir pantai di foto ngupload. Nah, tidur-tiduran di rumah ngupload, ya, tidak lepas dari FB. Nah, yang rotok gaul sedikit pakai IG, Instagram, sudah tidak lepas dari. Artinya apa? Dia itu selalu dengan YouTube, nonton film apa yang tidak ada di YouTube itu. Mulai film cara sholat sampai film cara buat anak juga ada. Nah, sehingga apa yang terjadi? Karena mereka mendapatkan informasi yang bertubi-tubi, sehingga mereka itu lebih banyak menerima informasi-informasi yang tidak mengandung keilmuan. Kalau bahasa sekarang itu adalah informasi sampah. Itu yang mereka terima setiap hari itu. Dan lebih payah lagi, kalangan milenial itu tidak punya kemauan untuk dia itu untuk melakukan
mendalami ilmu pengetahuan itu yang menjadi problem yang mendasar kepada teman-teman itu. Nah, maka karena itu jadi penting kita itu membicarakan tentang membangun tradisi intelektual. Nah, kenapa? Karena teman-teman ini, terutama teman-teman yang ada di layar ini semuanya generasi milenial. Nantinya akan mengganti generasi-generasi seperti saya ini. Saya mungkin sekarang jadi dosen. Nanti 16 tahun sudah tidak jadi dosen lagi. Sekarang sudah umur 50. 65 sudah pensiun kalau nggak jadi profesor. Kalau profesor baru 70 baru pensiun. Coba bayangkan. Ya Santan ini yang jadi dosen 16 tahun yang lalu akan datang. Ini sekarang semester 4. Nanti semester 8 lulus. Berarti 2 tahun lagi sudah lulus. 2 tahun lagi berarti 4 tahun kemudian sudah master. 3 tahun, setengah 4 tahun lagi, berarti berapa? 8 tahun yang lagi sudah doktor semua ini. Amin. Sudah doktor semua, sudah menjadi dosen semua. Yang mau jadi dosen, yang mau menikah ya menikahlah, persilahkan gitu ya. Itu kan itu yang mengganti generasi seperti saya ini. Maka jadi penting membangun tradisi intelektual. Nah, kenapa saya membicarakan begitu? Karena sejarah itu menjelaskan kepada kita bahwa peradaban itu dibangun di kalangan akademisi, dibangun kalangan intelektual. Baik itu peradaban yang sifatnya itu materi, berupa bangunan, berupa ukiran, atau berupa lukisan, itu mesti dibangun oleh kalangan intelektual. Atau itu peradaban yang non materi, seperti tulisan-tulisan, baik itu naskah misalnya, atau dalam bentuk puisi, itu mesti ditulis oleh kalangan intelektual. Contoh sederhana misalnya, peradaban kuno misalnya Yunani. Ngelihat gedung-gedung yang bagus di Yunani itu yang merancang, itu mesti orang-orang yang ahli pembangunan. Yaitu insinyur-insinyur dari teknik sipil yang mereka itu hebat-hebat. Kita melihat misalnya, walaupun kita belum pernah pergi ke Romawi, kita melihat foto-fotonya di internet. Mereka mempunyai bangunan yang bagus, yang mewah. Itu peninggalan sebelum Masehi. Siapa yang membangun, membuat peradaban itu? Ya mereka kalangan intelektual. Ya pekerja bangunan itu hanya pelaksana, tapi mereka yang merancang semua. Yang sifatnya itu peradaban yang non materi, pemikiran, yang namanya filsafat, siapa yang memberikan gagasan? Pasti dia itu adalah kalangan intelektual. Itu mereka yang melakukan itu. Nah, itu coba ditarik ke bawah sedikit. Saya pernah melihat sendiri misalnya di Mesir. Saya melihat pembangunan piramida yang susunan batu tinggi sedemikian rupa. Itu kan dibangun oleh kalangan intelektual. Bagaimana cara membangun, menyusun batu. Saya melihat bangunan di Abu Simbel. Abu Simbel itu Ma'bad Abu Simbel itu dekat perbatasan dengan Sudan. Di situ ketika masuk ada pintu lurus ke dalam itu yang jaraknya sekitar 10 meter. Di situ itu katanya pemandunya, saya tidak tahu pada waktu itu, setiap setahun itu 2 kali matahari itu dari pintu lurus kepada patung yang di tengah. Setiap tanggal 2 Maret dan tanggal 2 Oktober. Nah, bagaimana dia itu mengukur kemiringan matahari? Berarti pada waktu itu mereka sudah tinggi ilmu astronominya, ilmu falaknya sangat dalam, sampai pintu itu bagaimana mengukur kemiringan matahari sehingga sinar matahari bisa masuk 1 tahun 2 kali. Nah, itu kan dibangun oleh orang-orang yang mempunyai intelektual yang tinggi. Nah, kita ditarik ke Indonesia, kita ada Borobudur di Indonesia. Itu bentuk peradaban yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Tidak mungkin begitu megahnya bangunan, ukiran dari batu yang kokoh itu, tanpa dia itu dibuat, dirancang oleh kalangan intelektual. Maka itu mereka membangun tradisi intelektual. Kita masuk kepada Islam. Bagaimana ketika Rasulullah itu sebelum diutus di penduduk Arab itu, peradaban itu sangat lemah. Mereka itu hanya punya peradaban yang nampak itu adalah syair-syair.
Tapi peradaban pada waktu sangat lemah. Tapi begitu Rasulullah itu diutus, kemudian mendorong kepada orang-orang yang beriman itu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan mereka belajar sampai pada akhirnya melahirkan peradaban. Saya melihat pada waktu saya pergi ke Madinah, saya melihat di situ museum-museum yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad dan para sahabat. Di situ bagaimana Rasul membangun sebuah peradaban yang diawali dengan penanaman intelektual, membangun tradisi intelektual. Kemudian kita turun sedikit ke Turki. Bagaimana kita jangan di Turki dulu, ke Asbania, ke Spanyol. Karena itu setelah Madinah, Irak, kemudian ke Spanyol peradaban Islam, baru ke Turki. Bagaimana dia meninggalkan peradaban itu? Maka kalau kita membaca peradaban-peradaban yang berbentuk fisik, bangunan Hagia Sophia itu adalah masjid yang sangat besar. Kemudian banyak bangunan-bangunan yang megah. Dan kemudian yang sifatnya itu bukan materi. Coba lihat kita ini peradaban yang ditinggalkan kepada kita. Mulai dari ilmu agama, tafsir misalnya yang ditulis Imam At-Tabari. Kemudian hadis mulai yang ditulis oleh Imam Bukhari. Kemudian Imam Muslim. Kemudian Imam Ahmad, Imam Nasai. Kemudian fikih mulai turun Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, kemudian Imam Ahmad bin Idris, kemudian Imam Ahmad bin Hambal, terus sampai pada akhirnya juga ilmu-ilmu umum. Kita melihat ada ilmuwan ahli filsafat misalnya, kita melihat Ibnu Sina, dia seorang ahli hadis, dia orang yang ahli fikih, tapi lebih dikenal dia seorang dokter dengan bukunya Al-Qunun. Imam Ghazali yang terkenal dia itu orang ahli tasawuf, tapi waktu yang sama juga ahli filsafat. Kita melihat Imam Al-Khawarizmi orang yang ahli astronomi, tapi sebenarnya dia seorang ulama. Begitulah mereka membangun. Nah, untuk konteks sekarang, bagaimana kita membangun tradisi intelektual itu di kalangan milenial itu, saya ingin mempersingkat saja, ingin memperbanyak diskusi. Maka paling tidak kita melakukan 4 tahapan. Tahapan yang pertama dilakukan adalah berpikir kritis. Berpikir kritis. Dia itu melihat sesuatu selalu bertanda tanya. Ketika melihat alam itu harus melakukan tanda tanya. Menurut sejarah ditemunya tentang teori gravitasi itu, apa katanya? Kan kedua Einstein melihat kenapa sesuatu kok jatuh ke bawah. Aneh, melemparkan sesuatu jatuh ke bawah. Lalu baru ditemukan tentang teori gravitasi itu. Semuanya itu mendasarkan. Semuanya dari riset-riset berawal daripada berpikir kritis. Melahirkan sebuah penemuan-penemuan. Mulai pertama kali listrik, itu melakukan riset penuh tanya. Melahirkan sains. Kenapa? Karena mereka berpikir kritis. Selalu bertanda tanya. Nah, maka katanya orang Islam menyatakan as-su'al miftahul ilmi. Pertanyaan itu adalah kunci dari sebuah ilmu. Nah, berpikir kritis semuanya bertanya tentang bagaimana Allah menciptakan alam ini. Lalu dia dipikirkan apa hikmahnya, bagaimana strukturnya, maka melahirkan sains. Belum kita melihat tentang fenomena kehidupan di masyarakat. Kenapa kehidupan di sekitar YIN ini begitu meriahnya, begitu dinamisnya ketika banyak mahasiswa yang ada di YIN. Tapi kalau sekarang kena corona di rumahnya masing-masing, ya Allah sepi, malam senyap, nggak ada orang, nggak seperti biasanya kalau dulu sampai ada di YIN itu. Itu kenapa itu terjadi? Coba kalau kita berpikir dengan pendekatan fenomenologi. Nah, kita ngelihat tentang teori kenapa orang itu kalau punya kepentingan itu baik, lembut, tapi kalau nggak punya kepentingan sudah lupa. Contoh, mahasiswa kalau masih kuliah ingin mengharapkan nilai itu dengan dosennya sopan, santun. Kalau sudah lulus, sudah nggak ngajar lagi, ketemu nggak nyapa. Itu kenapa itu? Itu kan itu berpikir kritis semacam itu. Selalu tanda tanya. Itu tahapan kedua. Tahapan kedua apa? Membaca dengan dialogis. Membaca buku kalau suruh menghafal tidak mungkin hafal orang. Beda dengan Al-Quran. Tapi kalau membacanya dengan dialogis, berdialog dengan buku, dia bertanya, maka pada akhirnya apa? Dia akan bisa memahami teks itu dan kemudian hubungkan dengan ilmu yang dimiliki, apa pada akhirnya? Maka dia pada akhirnya akan bisa itu dialog dan dia akan hafal dengan sendirinya.
Kenapa? Karena dia itu mendahulukan adalah dialog. Ya. Ya. Jadi dia itu lebih dahulukan adalah dialog yang dia dahulukan. Bukan sekedar baca, tapi dia dialog dengan apa? Dengan buku yang dia baca itu. Nah, ketika dia itu dialog, maka apa yang terjadi? Maka dia bisa kalau dia itu dialog, apa yang terjadi? Maka dia itu bisa memahami dengan teks yang dia baca. Bisa akan mempelajari dengan teks yang dia baca, sehingga dia itu bisa memahami dengan mendalam. Ketika memahami, maka dia akan bisa hafal dengan sendirinya. Kalau dia modelnya itu sistem dialogis. Tapi kalau dia itu tidak dialogis, cara membacanya itu menghafal, dari mana dia akan hafal? Itu tidak mungkin. Maka kalau sampai itu baca buku itu dengan gayanya dialogis, kemudian dia bertanya, benarkah ini maksudnya buku ini begini? Lalu dibandingkan dengan ilmu yang dimiliki, terjadi dialog-dialog, maka pada akhirnya itu hafal dengan sendirinya. Misalnya, baca misalnya tentang ekonomi makro, pembahasannya tentang inflasi. Coba sampean itu baca tentang inflasi bab itu. Lalu sampean membacanya itu dengan dialog. Betulkah begini? Betulkah begitu? Lalu sampean itu dianalisa dengan ilmu yang sudah dimilikinya. Maka dengan sendirinya setelah membaca, dia akan mengasih dari buku itu. Dan bisa mengungkapkan kembali. Tapi kalau baca sekedar kemudian mau menghafal, tidak akan pernah hafal. Itu yang namanya baca dengan dialogis. Nah, apalagi dia itu mempertanyakan keabsahan daripada teks itu dengan pendekatan hermeneutik, lebih menarik lagi cara bacanya. Itu kemudian yang ketiga lanjutnya apa? Lanjutkan dengan diskusi. Setelah mengamati, membaca hasil bacaannya didiskusikan. Maka itulah jadi penting kita mendiskusikan terutama di kelas dengan yang dibaca diskusikan. Karena dengan mendiskusikan, yang pertama dia akan menguji kebenaran pikiran dia. Karena akan dikoreksi oleh orang lain. Benar atau enggak bacaannya? Akan dikoreksi. Yang kedua, dia akan belajar berpikir sistematis dan runtut untuk menyampaikan yang ada dalam pikirannya. Yang ketiga, dia akan berusaha mempertahankan pendapat yang dia miliki ketika ada pertanyaan. Kemudian yang keempat, dia akan mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian yang kelima, dia bisa belajar dari orang lain. Ketika dia sudah demikian rupa, maka pada akhirnya akan paham dan dia akan hafal. Ketika ada masalah yang sama, dapat menyelesaikan. Namun yang paling penting kemudian yang keempat, harus produktivitas. Apa yang dibaca melahirkan diskusi. Diskusi itu akan melahirkan produktivitas ilmiah. Artinya apa? Dengan apa yang didiskusikan melahirkan sebuah tulisan. Baik tulisan kecil berupa tulisan artikel kecil. Atau tulisan makalah. Atau artikel panjang yang masuk dalam jurnal. Atau pada akhirnya melahirkan buku. Orang yang baca saja tanpa diskusi tidak akan pernah memahami bacaan itu dengan baik. Begitupun dia sudah mendiskusikan apa yang dibaca, tapi tidak ditulis, maka dia sia-sia, tidak bisa memberikan manfaat pada orang lain. Tapi kalau ditulis, maka hasil diskusinya akan terdokumentasikan dalam bentuk tulisan. Paling tidak terdokumentasikan dalam bentuk video. Setelah mempunyai pemahaman yang mendalam, ambil HP-nya, lalu ngomong depan HP-nya, lalu diupload di FB-nya, di YouTube-nya masing-masing. Itu paling tidak terdokumentasikan. Itu kalau sifatnya teoritis. Tapi kalau sifatnya praktis, maka dilahirkan dalam bentuk praktek. Ini ternyata berkenaan dengan program komputer, langsung dia mempraktekkan. Berkenaan dengan matematika, langsung praktek. Maka insya Allah dengan cara itu, maka akan melahirkan kelompok generasi milenial yang intelektual. Namun yang paling akhir, saya ingin mengakhiri ini, ingin diskusi banyak problem yang kita hadapi. Apa kendala yang kita hadapi? Yang pertama, tradisi kalangan milenial itu senang baca tapi tidak senang membaca. Ini senang baca tapi tidak senang membaca.
Kalau disuruh baca WA 2 jam, tenang. Apalagi dia WA dengan cowoknya yang lama nggak ketemu, atau ceweknya dipisahkan dengan corona. Subhanallah, dia berjam-jam WA nggak terasa. Iya apa ya? Itu yang terjadi, bukan iya apa tidak, iya apa iya, itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Nah, itu sudah di mana-mana yang terjadi. Kalau coba diberi buku, nggak usah tebel-tebel, 200 halaman saja sudah mau. Atau beri tulisan agak panjang, artikel yang 15 halaman, mikir-mikir. Karena kita ini lebih senang baca daripada senang membaca. Ini kendala yang dihadapi kalangan milenial. Yang kedua, kalangan milenial itu berpikir instan, tidak mau repot-repot. Makalah, nggak mau baca buku lalu ngerangkum. Lebih baik ya copy paste, ambil di internet dikirim pada dosennya, yang kadang-kadang juga nggak dibaca juga oleh dosennya, ya sama-sama lapok. Mahasiswanya juga nggak baca, dosennya mahasiswa juga nggak baca, itu kepok lah. Nah itu yang terjadi. Ini generasi yang suka instan. Kemudian yang ketiga, generasi milenial itu banyak disibukkan dengan hiburan-hiburan. Karena kita ngelihat aplikasi game di Android kita, subhanallah, macam-macam. Mulai dari yang gratis sampai yang harus beli. Apalagi ada wifi gratis ya selama di IN. Waduh, subhanallah. Sudah yang terjadi, mereka itu sudah sulit untuk baca buku. Karena apa? Dikepung oleh apa? Dikepung oleh game itu. Kemudian yang keempat, di lingkungan yang sebagian besar ini tidak terbentuk tradisi membaca, tidak terbentuk dalam tradisi dialog. Lebih banyak mereka individualistik, sibuk dengan HP-nya masing-masing. Kadang-kadang berdampingan tidak mau diskusi, berdampingan tidak mau bicara. Mereka sibuk dengan HP-nya masing-masing, dengan media sosial, baik sibuk dengan WA, sibuk dengan Instagram, sibuk dengan Facebook, sibuk dengan Line, atau sibuk dengan YouTube, dan sebagainya. Itu yang terjadi. Maka karena itu ini jadi problem besar yang harus kita selesaikan. Kemudian yang kelima, lebih banyak mahasiswa ini membicarakan yang sifatnya itu ya santai, menyenangkan. Hanya sedikit kalangan milenial itu yang mau bicara tentang hal-hal yang serius. Ini mungkin pengantar dari saya kembalikan. Ini kelihatannya Muhammad Fadil apa Muhammad Fadli ini ya. Muhammad Fadil ini kelihatannya sinyalnya udah bagus, bisa dikembalikan lagi untuk memimpin acara. Tadi hanya sementara diganti oleh teman kita. Inilah mungkin pengantar dari saya ingin mendengarkan dialog. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau bicara persilakan hidupkan mic-nya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, persilakan yang mau bicara mic-nya dihidupkan. Silakan yang mau bicara mic-nya dihidupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, persilakan. Terima kasih atas kesempatannya kepada Bapak narasumber, Bapak Abdul Wadus Nafis. Ini moderatornya belum on, nggih? Kelihatannya begitu. Saya diminta tidak. Langsung Ya, nggak apa-apa ini Pak ya? Ya nggak apa-apa. Ya, karena memang ada problem, nggak apa-apa. Persilakan. Oke. Ini kan pada malam hari ini luar biasa. Saya mengapresiasi kegiatan pada malam hari ini, walaupun kondisi kita dalam kondisi yang tidak normal, dalam kondisi dan situasi yang hari ini semua orang tidak menduga-duga akan adanya COVID-19 ini, namun tidak mengurangi rasa kesemangatan dan rasa rindu dengan diskusi-diskusi kaum milenial ataupun kaum mahasiswa yang hari ini kita laksanakan secara media maya, belum menggunakan media nyata. Karena hari ini diakui ataupun tidak, media maya hari ini number one di seluruh dunia. Karena tanpa adanya media maya, kita mungkin tak bisa
bersilaturahim, tak bisa mengikuti diskusi, tak bisa sharing pikiran, mengolah pikir, kemudian itu nanti akan dijadikan sebuah wacana ataupun gambaran besar yang nantinya akan kita laksanakan bersama-sama sebagai kaum mahasiswa hari ini. Karena mahasiswa memiliki peran agent of change, agent of control, agent of sosial, peran utama mahasiswa di sana. Nah, hari ini sangat luar biasa tadi yang jenengan sampaikan, walaupun saya agak telat, mohon maaf, ini mengenai tentang paradigma ataupun gerakan-gerakan mahasiswa yang hari ini mungkin mengalami perbedaan yang sangat luar biasa di zaman-zaman terdahulu peran mahasiswa hari ini. Betul sekali yang jenengan katakan tadi bahwasanya mahasiswa hari ini jarang sekali untuk diskusi, jarang sekali untuk membaca, jarang sekali untuk berdialektika ataupun menggunakan akal pikirannya untuk dituangkan kemudian dijadikan sebuah diskusi bersama. Itu memang sangat jarang sekali karena mungkin kita hari ini sudah menggunakan digitalisasi semuanya. Nah, tapi yang perlu digarisbawahi yang saya ingin tanyakan hari ini mengenai dengan tema pada malam hari ini yang sangat bagus. Temanya yaitu mengembangkan tradisi intelektual di kalangan generasi milenial. Sebenarnya tradisi intelektual di kalangan generasi milenial itu apakah kita masih menggunakan tradisi-tradisi lama untuk kita lakukan juga di zaman now ini, ataukah mengkolaborasikannya tradisi lama dengan tradisi hari ini? Karena kalau kita tetap menggunakan tradisi-tradisi lama gitu, kita bisa dibilang kaum milenial yang ketinggalan zaman. Nah, pemahaman tradisi intelektual ini di kalangan generasi milenial sebenarnya yang perlu digarisbawahi ataupun kuncinya itu di mana sih Pak gitu untuk tradisi intelektual. Kemudian ketika kita sudah menemukan tradisi intelektual, tolak ukurnya ataupun yang perlu kita garisbawahi selanjutnya adalah dikembangkan, kan seperti itu. Nah, ini perlu mohon penjelasannya kepada narasumber Bapak Dr. Kiai Haji Abdul Wahab Nafis mengenai tentang tradisi intelektual di kalangan milenial yang harus dipertahankan dan harus dijalankan sampai detik ini itu seperti apa. Dan yang kedua, mohon memberikan sebuah solusi konkret karena kita memiliki peran perubahan sebagai kaum milenial, sebagai kaum mahasiswa. Solusi apa sih kira-kira untuk merubah kondisi situasi yang hari ini sangat banyak sekali masyarakat, kaum pendidik, kaum intelektual yang hari ini sangat-sangat jenuh dan sangat kesulitan untuk bergerak. Mungkin ada sebuah solusi agar kita kembali ke kondisi situasi yang sedia kala. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Salam pergerakan. Salam pergerakan. Ya, terima kasih sama ini sahabat Ferry ya. Yang pertama ya, sebelum kita masuk lebih teknis, kita memahami dulu apa sih intelektualitas itu dulu. Intelektualitas itu adalah kumpulan kemampuan berpikir mendasar, kemampuan perencanaan, kemampuan memahami situasi, memahami dan punya kemampuan dia itu untuk berpikir sistematis. Itu namanya intelektualitas. Kalau kita ditarik berarti siapa orang yang intelektualitas itu berarti bahasanya intelek. Siapa orang yang intelek itu yang mempunyai kemampuan dia berpikir, kemampuan perencanaan, dia punya kemampuan berpikir sistematis, dia punya kemampuan memahami teks yang dia baca, memahami tentang situasi dan kondisi. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, bagaimana cara itu bisa memahami? Maka yang pertama mesti diawali dengan dia itu banyak interaksi. Banyak itu beraksi dengan artian banyak berpikir, dia itu berpikir kritis. Dia itu selalu mengamati di alam sekitarnya itu dengan pendekatan itu yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kalau dalam bahasanya PMI itu zikir, pikir, amal soleh. Kalau dalam bahasanya PMI itu ya, ulul albab. Dia zikir, ingat kepada Allah. Dia banyak ibadah kepada Allah, maka akan melahirkan kesucian hati, kebeningan kalbu. Setelah itu akan melahirkan ketajaman nalar, lalu dia berpikir tentang alam semesta, berpikir tentang fenomena sosial, lalu berpikir dengan membaca teks-teks, terutama baca Al-Quran, baca hadis, kemudian baca buku-buku, itu berpikir itu. Nah, itulah baru dilanjutkan dengan amal soleh. Ada amal soleh hablumullah, ada hablum minan nas. Nah, ditarik kepada realitas sekarang. Nah, saya kenapa tertarik membicarakan tentang mengembangkan tradisi intelektual pada generasi milenial ini? Karena ini generasi milenial itu mempunyai pengaruh yang sangat besar. Kenapa? Karena mereka kehidupan sehari-harinya tidak lepas dari yang namanya media digital. Digitalized. Mereka tidak lepas dari HP, tidak lepas daripada laptop, tidak lepas dari gadget setiap hari. Baik mereka itu sebagai konsumen penerima informasi atau dia sebagai agen, dia itu yang membagikan informasi. Nah, kalau kalangan milenial itu mempunyai kemampuan intelektual yang tinggi, maka pasti dia itu akan menyebarkan informasi-informasi yang positif. Dan dia akan menerima informasi-informasi yang positif, yang negatif akan dibuang. Tapi sebaliknya, ketika kalangan milenial itu tidak mempunyai intelektual yang cukup, maka apa yang terjadi? Maka dengan mudah dia itu menerima informasi-informasi yang salah, yang hoax, bahkan kadang-kadang jadi di-share kepada yang lain. Maka tanpa disadari akan membuat kerusakan di masyarakat. Nah, dan waktu yang sama dia tidak pernah mewarnai, justru selalu diwarnai. Tapi ketika dia itu orang-orang yang betul-betul intelektual, maka dapat mewarnai, bisa menjadi agent of change dalam kehidupan masyarakat itu, menjadi agen perubahan. Nah, saya mungkin termasuk generasi tua. Kalau bahasa saya bukan generasi milenial, tapi generasi kolonial kalau bahasa saya. Karena ketika saya kuliah dulu itu, pada tahun 90. Saya kuliah itu masuk di S1 dulu itu pada tahun 90. Pada waktu itu belum ada HP. Dulu itu TV itu hanya TVRI pada waktu itu. Nggak kayak sekarang. Belum ada TV kabel, belum ada parabola dan sebagainya. Maka pada waktu itu mungkin saya tidak banyak bisa memberikan sumbangsi kepada masyarakat. Karena kalau ingin bicara harus bicara di TV. Itu kalau bisa masuk TV sulitnya bukan main. Harus bicara masuk di koran. Tidak gampang orang bisa masuk koran. Nah, kalau sekarang kita tidur-tiduran bisa mempengaruhi orang. Nah, pada malam ini kita bicara. Duduk-duduk saya di Lumajang. Kita bisa bicara dengan teman-teman yang ada di Banyuwangi, di Madura, ada yang di Kalimantan. Nah, bahkan ini ada yang masuk dari Mesir yang masuk, saya lihat itu. Kita ini bisa mempengaruhi orang yang banyak. Tapi waktu yang sama bisa mendapatkan informasi sesuai dengan bahasanya. Kalau ternyata dia kemampuan bahasa Inggris yang bagus, bisa menerima informasi secara internasional. Kalau dia kemampuan bahasa Arabnya bagus, informasi Timur Tengah akan mudah dicerna. Ya kalau bahasanya bahasa Jawa, ya daerah Jawa saja. Yang Madura, ya Madura saja yang terjadi. Atau paling tidak berbahasa Indonesia. Gitu. Maka karena itu, saya ingin menyatakan tadi itu, ingin meruntut bahwa problem yang kita hadapin sekarang ini, bahwa kalangan milenial ini karena disibukkan dengan media sosial, yang membuat dia tidak sabar untuk mengkaji ilmu-ilmu yang berat. Nah, yang kedua, solusinya bagaimana? Maka paling tidak kita harus membuat klub untuk diskusi. Nah, maka menurut saya dengan ditemunya Zoom ini, itu merupakan bisa mengembalikan lagi kepada dunia intelektual. Nah, saya dengan ditemukannya Zoom ini, ya alhamdulillah, saya menjadi banyak diskusi dengan teman-teman. Bisa diskusi lintas benua. Saya bisa karena saya ini pengurus MES,
Saya bisa diskusi setiap Selasa dengan MES Pusat Internasional. Kita bisa dengan teman-teman yang ada di Yordan, teman-teman yang ada di Malaysia, kita bisa diskusi. Nah, pada malam ini saya bisa diskusi dengan lintas daerah ini. Itu adalah membangun tradisi intelektual itu. Tapi tidak kalah pentingnya juga kita mendorong untuk membaca. Nah, saya itu punya teman namanya Aksin Wijaya. Beliau ini adalah orang pembaca dan penulis. Dan insya Allah besok hari Sabtu ini akan dibedah bukunya. Yang judulnya itu Berislam di Jalan Tengah. Dia itu seorang penulis dan pembaca. Dan saya memtradisikan membaca dan mendiskusikan apa yang dibaca. Maka karena itu mungkin solusinya teman-teman atau sahabat-sahabat PMI ini sambil ngopi lah bahasanya teman-teman PMI itu, bisa sambil membuka HP-nya, bisa buka Zoom, sudah Zoom yang gratis lah, setiap 40 menit itu mati nggak ada masalah lah, cari yang gratis yang nggak apa-apa. Kalau Zoom saya Zoom yang bayar ya, harus bayar $15 lah. Ini cari yang gratis lah nggak apa-apa. Tapi bahasa kita sambil ngopi kita bisa diskusi, dan bukan hanya diskusi dengan teman di komisariat, mungkin bisa diskusi dengan teman-teman yang ada di luar Jawa, bahkan di luar negeri yang mempunyai ide yang sama. Itu menurut saya dengan mudah sekarang itu untuk kita itu mengembangkan tradisi intelektual. Itu mungkin pengantar dari saya. Untuk berikutnya saya ingin mendengarkan balik itu. Jadi itu membangun tradisi intelektual. Dan menurut saya dengan ditemunya Zoom ini adalah merupakan titik awal untuk bisa melakukan diskusi-diskusi bersama dengan tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu seperti yang terjadi pada malam ini. Saya kembalikan lagi, persilakan. Mantap, terima kasih Pak narasumber yang telah memberikan pencerahan dan motivasi. Salam pergerakan. Luar biasa. Salam pergerakan. Salam lestari. Persilakan yang lain, persilakan. Karena ini moderatornya belum masuk, Mas ya. Moderator cadangan, silakan. Salam. Salam Ya, lestari. Assalamualaikum. Yang mau bicara langsung buka ya, persilakan. Kursinya. Silakan Monggo yang sahabat-sahabat yang ingin menuangkan ide dan pikirannya. Saya Pak, mau bertanya Pak. Saya bertanya Pak. Ya, persilakan. Saya, Ya, sebutkan namanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Yusuf Safaatul Karim. Ya, Saya persilakan. dari Banyuwangi Pak. Ya, di sini saya menanyakan tentang diskusi-diskusi yang sering kita jalani. Ya, sering mahasiswa pada saat ini kan banyak kurangnya gimana Pak ya? Ini Pak. Kurang semangat, kurang fokus, kurang terarah. Kurang Ini, salam Pak. Pak, kurang salam. Ini ketidakterbukaan pemerintah terhadap mahasiswa untuk membatasi diskusi-diskusi ya Pak. Maksudnya kan tadi dijelaskan bahwa mahasiswa itu harus banyak diskusi dan mengkritisi. Bagaimana dengan keadaan sekarang yang untuk mendiskusi dan mengkritisi itu sangat dibatasi. Solusinya itu seperti apa Pak? Ya, sudah ya, saya jawab ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Mengkritisi dan menggugat beda. Namanya orang mengkritisi itu diawali dengan dasar-dasar pemikiran. Contoh, kita bicara tentang inflasi. Harus kita tahu dulu tentang teori inflasi. Kenapa itu terjadi? Apa solusinya? Baru kita diskusikan, itu namanya berpikir kritis. Tapi kalau dia hanya menyalahkan orang ini salah, itu salah, itu bukan berpikir kritis, itu namanya menggugat. Dan ini tidak baik. Kita ini hanya mencari masalah. Tetapi kita yang diminta berpikir kritis. Ketika ada masalah, ternyata masalah ini tidak sesuai dengan teori. Penjelasan tidak sesuai dengan teori. Lalu kita nyampaikan teori-teori yang bagus, menyampaikan solusi. Seharusnya begini, seharusnya begitu. Karena teorinya begini. Itu namanya berpikir kritis. Nah, kapan berpikir kritis itu diawali dengan dia itu membaca. Setelah baca, dia berdiskusi dengan teman yang sebaya
baru melahirkan berpikir kritis. Nah, kalau ternyata dia tidak membaca dan tidak pernah berdiskusi, dia tidak akan pernah berpikir kritis. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut pemahaman saya, pemerintah tidak melarang berpikir kritis. Yang melarang itu menggugat, menyalahkan orang tanpa alasan, tanpa diawali dengan premis-premis atau dengan mukadimah yang baik, dengan alasan-alasan yang rasional. Itu yang saya pahami. Karena apa? Karena selama ini saya ini diskusi ini berjalan kok. Baik itu sifatnya langsung, saya itu yang offline itu berjalan. Kemudian yang online terutama dengan Zoom selama COVID-19 ini, hampir setiap hari saya diskusi pagi siang. Itu saya itu biasa diskusi, nggak ada masalah. Tetapi saya berpikir kritis, tidak berpikir menggugat. Karena diawali dengan membaca teori-teori itu. Nah, yang banyak dipertanyakan oleh teman-teman ini, kenapa pemerintah membatasi? Menurut saya tidak membatasi diskusi, tidak membatasi berpikir kritis, tapi membatasi kalau sifatnya itu menggugat yang melahirkan nanti itu anarkis dan sebagainya. Itu menurut saya begitu. Ya Pak, saya bisa masuk lagi Pak? Iya, persilakan. Soalnya Pak ya, ini saya mengambil contoh dari beberapa tempat dan dari objektif ya, kenyataan yang ada. Soalnya ada di beberapa tempat itu ketika mahasiswa melakukan diskusi itu banyak yang dibubarkan. Ketika diskusi umum seperti teman saya kemarin di Bali itu dibubarkan. Walaupun pembahasannya itu objektif kenyataan yang ada gitu Pak. Tetapi banyak yang dibubarkan gitu Pak. Nah, di situ kan bagaimana solusi negara? Dan bagaimana menurut negara itu seperti apa? Dan kita itu harus seperti apa gitu loh maksudnya ya Pak, supaya tidak dibubarkan. Padahal tujuan kita juga jelas dan maksud yang kita bahas juga jelas, bukan menggugat. Kita yang dibicarakan pun dengan kenyataan yang ada, kan seperti itu. Ketika kita melakukan mengkritisi dan meminta apa hak yang seharusnya kita dapatkan, tapi mereka malah membubarkan dan melarang. Itu bagaimana kita supaya bisa mengatasi hal itu? Jadi begini, ada fakta, ada realita, itu beda dalam ilmu pengetahuan. Ya. Kalau realita itu apa yang kita lihat. Tapi kalau fakta itu dipahami secara mendetail. Contoh begini. Malam ini moderatornya ini tidak mau menjadi moderator. Itu namanya realita. Kalau saya berdasarkan realita langsung saya menyalahkan. Jadi nggak benar ini acara ini. Tapi kalau fakta beda. Malam ini moderator tidak bisa mimpin. Kenapa? Karena ternyata di posisi rumahnya adalah di posisi yang sinyal yang lemah. Sehingga saya bisa memaklumin dia itu pada malam ini tidak bisa melaksanakan kewajibannya. Lalu saya ini dengan menggunakan realita lalu marah-marah kepada moderator, dianggap dia itu tidak amanah. Kira-kira yang salah siapa? Saya atau moderator? Mesti jawabannya saya yang salah kalau berpikir fakta. Tapi kalau berpikir realita, yang salah siapa? Moderator. Nah, maka karena itu yang banyak orang itu tidak berpikir fakta, tapi berpikir realita. Karena berpikir realita, karena tidak diawali dengan tradisi intelektual. Dalam bahasa saya ini lebih banyak menuntut hak daripada dia melaksanakan kewajiban. Dia tidak pernah bertanya apa kewajiban saya sebagai rakyat kepada pemerintah. Tapi lalu ditanya apa hak saya pada pemerintah. Pernahkah sampean bertanya sebagai rakyat Indonesia apa yang disumbangkan pada negara ini? Kan begitu ya. Tapi yang lebih banyak yang kita tanyakan, apa yang bisa kita dapatkan dari negara, membantu pemerintah untuk memperbaiki kehidupan ini. Tidak pernah bertanya, tapi kenapa pemerintah tidak melaksanakan apa yang saya inginkan? Nah, yang lebih parah lagi kadang-kadang banyak mereka itu tidak mau baca undang-undang, tidak mau baca keputusan, tidak mau baca aturan. Cuman tiba-tiba dia menyalahkan sini dan situ. Itu yang jadi masalah. Saya tidak membela siapa-siapa, tapi saya berpikir secara intelektual, berpikir secara fakta, bukan berpikir secara realita.
Artinya setiap sesuatu lihat dari beberapa sisi. Contoh saya ngambil contoh kasus tadi, teman kita ini tidak bisa memimpin acara yang tidak menjadi moderator karena ternyata dia itu ada di posisi sinyal yang tidak baik. Maka saya tidak menyalahkan dia karena saya berpikir fakta. Tapi kalau berpikir realita, mesti saya marah pada dia. Dia berpikir tidak amanah. Nah, maka karena itu mari kita belajar berpikir intelektual. Itu yang ingin saya sampaikan tadi. Ya, Pak. Jelas ya? Terima kasih, Pak. Jelas Pak. ya? Oke. Jelas, Pak. Terima kasih, Pak ya. Iya, terima kasih kembali. Persilakan yang lain. Mungkin cukup Pak, waktu sudah malam. Silakan yang lain. Jam 4. Sudah malam ya. Oke, saya tahu. Mungkin nih jam 9:30 katanya. Tadi agak terlambat. Mungkin ada teman-teman yang mau tanya lagi dulu. Halo. Cukup. Ya, Pak. Ayo tanya lagi. Cukup, Pak. Kalau cukup ini ada pembatasan diskusi. Ya, barangkali ada pertanyaan yang lain. Silakan. Ada pertanyaan yang lain? Itu cukup ya? Ya. Ya. Dilanjut aja nggak apa-apa, Pak. Yang udah kemalaman bisa keluar nggak apa-apa. Oh ya, katanya. pembicaraan. Ya, katanya ya persilakan ya betul haknya. Yang merasa sudah ngantuk persilakan, nggak apa-apa. Yang masih mau diskusi bertahan, persilakan. Saya ini absen, Pak. iya, nanti yang absen nanti ketua kelas masing-masing. Jangan ngambil absen aja, Mbak. Diskusi, Mbak. Persilakan yang barangkali ada yang menyampaikan. Saya ini aktivis PMII, biasa jagongan malam sampai tengah malam, sampai jam 3 malam itu udah biasa. Sambil Apalagi ngopi, Pak. Sambil ngopi, Pak. Biasa saya. Saya bukan hanya tengah 10 itu masih baru memulai acara ini. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan, yang ngantuk silakan nggak apa-apa mundurkan diri. Yang bisa bertahan monggo bertahan diskusi. Silakan ada yang mau ditanyakan? Ini Muhammad Fadil nih, silakan. Ini sudah ada, monggo. Barangkali mau tanya nih, Fadil ini Pak. Nih Fadli ya, Fadli persilakan. Moderatornya ini, kelihatan sinyalnya mulai agak bagus. Silakan. Silakan, yang lain. Ayo Muhammad Fadil, ada Muhammad Fadil ini, saya lihat itu di layar itu. Ada pertanyaan? Ini Pak. Iya. Dari siapa ini? Muhammad Ali Sa'di. Persilakan, Ali Sa'di, persilakan. Ya, ini sebenarnya sudah ini agak menyimpang sedikit Pak dari topik, tapi yang saya bicarakan mungkin terkait dengan beberapa hal dengan situasi yang berkaitan dengan situasi seperti sekarang ini di tengah pandemi COVID-19 ini, sebenarnya yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana arus informasi itu Pak. Ya, dan informasi yang ada sampai saat ini, bagaimana di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini masyarakat, siapa kira-kira yang lebih pas dengan segmennya masing-masing dan karakteristik masing-masing menyampaikan informasi ini, misalnya, kemudian informasi itu bisa memberikan edukasi yang sebenarnya kepada masyarakat. Ini COVID, penambahannya sekian. Nah, ditambah ada informasi lagi ternyata telah ada di beberapa negara membongkar kebohongan COVID dan segala macam. Dan itu bagaimana menangkal informasi yang ada seperti itu, menangkal informasi-informasi miring terkait dengan isu-isu yang sesuai dengan kondisi saat ini, dan bagaimana peran mahasiswa utamanya yang sampai saat ini masih kebingungan juga kuliah online dan segala macam. Di samping itu, mahasiswa seperti yang disampaikan Bapak tadi, agen perubahan sosial, kontrol sosial,
dan bagaimana posisi mahasiswa saat ini sebenarnya. Ini kan menjadi dilematis, artinya posisi mahasiswa menyampaikan informasi di tengah arus informasi yang ada saat ini. Era digital, dari konvensional ke isu-isu digital. Seperti itu, Pak. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Bisa ditanggapi atau ditambahkan, mohon penjelasannya dari Bapak. Ya, terima kasih. Dapat menyaring informasi yang benar dan salah ketika tradisi intelektual itu dibangun. Karena orang yang mempunyai tradisi intelektual itu adalah orang yang berpikir kritis. Setiap informasi yang dia terima, baik dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk audio visual, dia itu akan dikritisi, benar enggak? Kalau ini benar, apa argumen yang dibangun? Apa fakta? Apa data-data yang mendukung? Itu selalu dipertanyakan. Apakah yang bicara itu orang yang memang dia mempunyai kredibilitas, punya otoritas untuk bicara, itu akan bertanya begitu. Itu kalau sudah dibangun tradisi intelektual. Nah, saya misalnya, saya setiap mendapatkan informasi, saya selalu menggunakan teori itu adalah teori itu kritis dan dialogis. Saya itu bertanya, benarkah informasi ini? Lalu saya berdialog dengan informasi yang terima berdasarkan ilmu-ilmu yang saya ketahui. Yang pertama saya ingin dapat itu dulu ini datanya dari siapa. Kalau ternyata informasi itu sudah tidak ketemu namanya, oh berarti ini sudah hoax. Atau kita baca web, nanti bacanya misalnya mungkin cuma blogspot dan sebagainya. Ini sudah tidak kredibel lagi. Walaupun dia web, tapi webnya itu nggak ketemu siapa pemiliknya. Saya sudah tanda tanya. Itu yang sifatnya di web. Atau sifatnya di WA. WA lebih rentan lagi gitu. Nah, ketika bicara misalnya kasus-kasus apa saja, itu selalu berpikir kritis dan dialogis. Maka terjadilah namanya dialektika intelektual. Maka karena itu kita dengan sendirinya bisa menyeleksi. Tapi orang yang tidak berpikir intelektual, tidak berpikir ilmiah, maka setiap ada informasi langsung diterima apa saja tanpa dikritisi. Bahkan dia tanpa dia sadari, dia itu nge-share pada orang lain yang pada akhirnya dia menimbulkan masalah. Bahkan kadang harus berurusan dengan pihak berwajib karena dia tidak hati-hati, karena tidak berpikir ilmiah. Saya memberikan ilustrasi begini. Ikan laut selama dia itu ikan itu hidup bertahun-tahun, ikan itu tidak pernah asin. Tapi kalau ikan itu mati 1 jam aja sudah asin. Nah, begitupun seorang ketika akalnya hidup, dia berpikir kritis dan dialogis. Apa yang terjadi? Maka informasi apapun dia itu tidak mudah terpengaruh. Jadi informasi itu tidak bisa mempengaruhi perilaku dia yang salah. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang namanya sekarang itu zaman revolusi industri 4.0 yang semuanya serba online itu kita tidak bisa menyeleksi informasi itu. Tidak bisa. Yang mampu menyeleksi kita sendiri. Coba siapa yang bisa menyeleksi yang namanya web, begitu dibuka Google semuanya keluar. Siapa yang bisa menyeleksi? Apalagi pamannya serbuhan melalui WA, siapa yang bisa menyeleksi? Kemudian siapa yang bisa menyeleksi itu YouTube? Siapa yang bisa menyeleksi? Nggak bisa. Kecuali kita yang mempunyai tradisi berpikir intelektual atau tradisi ilmiah. Yang berpikir kritis dan dialogis. Itu menurut saya. Yang ketiga, dia itu kalau banyak diskusi, maka dia bisa diskusi dengan teman-teman, baik yang sifatnya langsung atau media online, untuk mengkritisi keabsahan informasi yang diterima atau informasi yang tersebar. Itu menurut saya. Jadi kembali harus berpikir rasional, berpikir kritis, dan berpikir dialogis. Itulah ketika mampu membangun tradisi intelektual di kalangan generasi milenial. Itu menurut saya. Ya, tapi mungkin seperti ini, Pak. Kecenderungan informasi yang disampaikan itu satu disebabkan oleh minimnya untuk menyampaikan realitas saat ini, disebabkan salah satunya karena berbagai permainan, misalnya berbagai kong kali kong istilahnya orang Madura itu. Tapi
yang menjadi beban saat ini kepada masyarakat salah satunya ketika dihadapkan dengan berbagai informasi. Benar, informasi itu disampaikan oleh praktisi media, oleh wartawan, oleh berbagai media, baik sosial media atau media-media konvensional. Masyarakat itu sangat sulit untuk menafsiri atau memberikan daya saring atau memberikan power kekuatan dari media itu sangat luar biasa akibatnya. Sehingga saat ini kecenderungan masyarakat taati aturan, kecenderungan masyarakat ya mengikuti aturan, salah satu sumbernya adalah dari informasi. Masyarakat tidak mengikuti aturan yang ada atau himbauan-himbauan yang ada disebabkan oleh minimnya informasi. Ya. Atau menerima informasi yang tidak jelas dari mana datangnya dan sumbernya juga tidak jelas. Seperti itu, Pak. Sudah, saya masuk ya. Oke. Jadi persoalan berpikir sampean berpikirnya sebagai konsumen, bukan sebagai produsen. Jadi berpikirnya sampean itu hanya menerima informasi tanpa mampu memberikan informasi. Coba bayangkan, teman-teman kita misalnya jumlahnya 70 orang. Kalau dari 70 semuanya itu berpikir kritis, berpikir dialogis, kemudian menggunakan tradisi intelektual, semuanya mereka menjadi agen perubahan. Berapa informasi yang bisa disampaikan kepada masyarakat, informasi-informasi yang positif. Itu yang menjadi masalah. Sekarang ini tidak bisa menyatakan hanya seseorang yang bisa menguasai media. Semua orang bisa menguasai media. Saya mempunyai pengalaman pribadi. Saya ini orang yang aktivis media menurut saya. Saya itu setiap hari pasti nulis dan memberikan tanggapan-tanggapan di Instagram saya. Saya mesti membuat video minimal 1 setiap hari. Di Twitter saya juga begitu. Kemudian di Facebook minimal 2 kali sehari. Di YouTube minimal 1 setiap hari. Di web saya nulis itu minimal seminggu 2 kali. Saya mempunyai file di YouTube saya ini lebih dari 2.000 file. Jadi saya itu menyampaikan informasi sesuai dengan keahlian saya. Karena saya itu memahami tentang ilmu agama dan ekonomi, saya meluruskan permasalahan-permasalahan berkenaan dengan ekonomi atau dengan agama yang menurut saya tidak benar. Nah, coba kalau ada 10 orang yang kayak saya melakukan itu, berarti 10 yang berbuat baik untuk memperbaiki informasi itu. Kalau teman-teman mahasiswa yang hadir pada malam ini tinggal 41 orang melakukan hal yang sama, berapa besar dampak positif terhadap kehidupan masyarakat. Itu menurut saya begitu. Jadi kembali lagi kepada kita harus berpikir kritis, dialogis, dan membangun tradisi intelektual. Itu kembali kepada kita. Jadi kita jangan menyalahkan keadaan. Tapi apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang akademisi? Itu kalau saya begitu. Saya tidak pernah meratapi masalah. Tapi saya berpikir bagaimana menyelesaikan masalah. Kalau sekarang banyak informasi-informasi yang salah. Mari kita ini mencerna, memahami informasi yang ada, lalu kita counter dengan cara yang benar. Wajadilhum billati ihsan. Mari kita dialog dengan mereka, membantah informasi mereka, tapi dengan cara yang lebih baik, cara yang bermoral, cara yang berakhlak. Itu yang menurut saya begitu. Itu yang saya lakukan selama ini. Bukan hanya teoritis, tapi itu yang saya lakukan selama ini. Di antaranya rajin melakukan dialog-dialog melalui Zoom, baik saya sebagai peserta atau menjadi narasumber, atau saya menjadi host. Itu saya. Untuk apa? Dalam rangka kita memberikan penyadaran, memberikan edukasi kepada masyarakat agar supaya mereka dapat menerima informasi-informasi yang baik, informasi yang membangun. Itu menurut saya begitu. Ya, saya kembalikan lagi. Ya, persilakan saya kembalikan lagi. Ya. Cukup ya kelihatannya ya. Kok sudah diam semua? Cukup, ya, Pak. Terima kasih. Ini semoga apa yang kita lakukan pada malam ini berjalan dengan mendapat berkah dan manfaat. Semoga kita yang hadir di acara ini oleh Allah diberikan kemudahan hidupnya, yang
yang ketepatan kita di rumahnya masing-masing, semoga dimudahkan rezekinya oleh Allah. Kemudian orang tuanya diberikan kemudahan, diberikan kesehatan. Yang ketepatan itu sudah belum punya tunangan, cepat punya tunangan pada saatnya untuk mendapatkan tunangan. Amin. Pada saatnya, jangan sekarang, pada saatnya, semoga itu. Dan waktunya menikah juga dapat pasangan yang soleh bagi yang perempuan, solehah bagi yang laki-laki. Amin. Mungkin dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Good.